Rusia ngegas lancarkan 200 serangan dalam 6 jam ke kota Ukraina. Otoritas Ukraina mengklaim pasukan Rusia melancarkan lebih dari 200 serangan dalam waktu 6 jam terhadap kota Orikhiv yang masuk di wilayah Zaporizhia, yang juga menjadi lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Seperti dilansir CNN Senin 3 Oktober 2022, klaim itu disampaikan oleh Gubernur Zaporizhia Alexander Staruk dalam pernyataan via Telegram pada Senin, waktu setempat. Staruk mengatakan bahwa kota Orikhiv juga terus digempur selama 6 jam berturut-turut. Hari ini 14 jam serangan terus-menerus dari sistem jet dan artileri barel dilancarkan terhadap Orikhiv, ujar Staruk dalam pernyataan pada Senin waktu setempat. Bagian tengah kota paling menderita, pusat kota terbakar imbuhnya. Serangan Rusia itu, ujar Staruk, memicu sejumlah korban luka yang terdiri atas 2 anak-anak dan ibunda mereka. Sebelumnya, Staruk melaporkan pasukan Rusia juga menyerang gedung-gedung pemukiman di kota utama Zaporizhia yang berjarak 2 jam perjalanan dari PLTN di wilayah itu. Laporan serangan berkelanjutan di dekat PLTN Zaporizhia itu semakin membuat gelisah warga lokal di tengah kekhawatiran bencana radiasi. Pada Senin waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Staruk menuturkan kepada televisi Ukraina bahwa warga Zaporizhia telah diajari cara menggunakan yodium jika terjadi kebocoran radiasi. Militer Ukraina melaporkan adanya gempuran di 9 kota lainnya yang ada di area seberang Sungai Dnipro yang menjadi lokasi PLTN Zaporizhia. Sementara dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia menuduh ada lebih banyak gempuran Ukraina di dekat PLTN Zaporizhia dalam 24 jam terakhir. Tudingan itu disampaikan sehari setelah Kiev dan Moskow saling tuding soal serangan di dekat PLTN itu, yang memicu kekhawatiran internasional. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, menyebut 9 serangan artileri dilancarkan Ukraina dalam 2 serangan terpisah dan mendarat di kompleks PLTN itu. Ukraina dan Rusia saling tuding mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab dalam melancarkan serangan dekat pembangkit nuklir Zaporizhia, Ukraina pada Senin. Perkembangan itu terjadi di tengah kecemasan internasional yang khawatir fasilitas tersebut bisa terkena serangan dan menyebabkan kebocoran radiasi. Rusia meluncurkan serangan roket dan artileri baru di dekat fasilitas itu pada Senin 3 Oktober 2022. Para pejabat Ukraina melaporkan kerusakan signifikan akibat serangan tersebut. Valentin Reznihenko, gubernur kawasan Dnipropetrovsk di Ukraina, mengatakan bahwa baku tembak sengit yang terjadi pada malam hari menyebabkan beberapa bagian Nikopol yang berjarak sekitar 10 km dari pembangkit tersebut tidak mendapat aliran listrik. Serangan roket merusak belasan rumah di kota di dekatnya, Merhanits. Kota Zaporizhia sekitar 40 km dari fasilitas nuklir itu juga diserang. Anggota Dewan Kota Anatoly Kurtev mengatakan 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada Senin mengklaim bahwa tembakan yang dilepaskan oleh pasukan Ukraina jatuh di area dekat bangunan yang menyimpan bahan bakar reaktor dan limbah radioaktif. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menuduh Rusia memblokir sebuah dokumen konsensus mengenai piagam non-proliferasi nuklir. Karena perjanjian itu mencatat resiko yang bisa terjadi apabila terjadi pertempuran di dekat wilayah pembangkit Zaporizhia. Otoritas Ukraina melaporkan pasukan Rusia telah masuk semakin dalam ke bagian timur wilayahnya dalam upaya untuk sepenuhnya menguasai Donbas. Otoritas Ukraina mengakui bahwa pasukan Rusia telah merebut dan kini menguasai sejumlah desa di wilayah timur. Seperti dilansir AFP Senin, Moskow pada awal bulan ini menarik pasukannya dari wilayah sekitar ibu kota Kiev dan memfokuskan upaya militernya dalam merebut Donetsk dan Luhansk di Ukraina bagian timur. Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut pasukan Rusia telah mendorong keluar militer Kiev dari Velika, Komihuavka, dan Zavodi di wilayah Kharkiv bagian timur laut. Disebutkan juga bahwa pasukan Rusia telah berhasil menguasai Zarichny dan Novosibki yang ada di wilayah Donetsk. Zarichny berjarak hanya 50 km dari pusat regional Kramatorsk yang pada awal bulan ini dilanda serangan Rusia. Serangan itu mengenai stasiun kereta yang dipenuhi pengungsi Ukraina yang hendak dievakuasi ke wilayah lainnya yang lebih aman. Puluhan orang dilaporkan tewas akibat serangan tersebut. Lebih lanjut, Kementerian Pertahanan Ukraina memperingatkan bahwa pasukan Rusia melanjutkan serangan ke arah Nizhny dan Orikhiv yang ada di pusat wilayah Zaporizhia.
Separatis pro-Rusia diketahui menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk yang masuk area Donbas. Sejak tahun 2014 ketika Kremlin mencaplok Crimea dan Ukraina, Rusia sebelumnya menyatakan bahwa serangan di wilayah Ukraina bagian timur akan menciptakan perbatasan darat antara wilayah yang dikuasai separatis dan semenanjung di Laut Hitam. Sebelumnya, pemerintah Rusia memperingatkan Inggris untuk tidak memprovokasi Ukraina dalam menyerang target-target di wilayah Rusia. Jika provokasi itu terus berlanjut, Moskow mengancam akan ada respon proporsional segera dari pihaknya. Seperti dilansir Reuters Senin 3 Oktober 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengutip pernyataan Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Heappey yang menuturkan kepada radio BBC bahwa sepenuhnya sah bagi Ukraina untuk memburu target di dalam wilayah Rusia untuk mengganggu logistik dan jalur pasokan. Kami ingin menggarisbawahi bahwa provokasi langsung oleh London terhadap rezim Kiev untuk tindakan semacam itu. Jika tindakan itu dilakukan akan segera memicu respon proporsional dari kami, tegas Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataannya. Seperti yang telah kami peringatkan, Angkatan Bersenjata Rusia siap sepanjang waktu untuk melancarkan serangan-serangan balasan dengan senjata jarak jauh yang memiliki presisi tinggi terhadap pusat-pusat pengambilan keputusan di Kiev, cetusnya. Pasukan Rusia melancarkan serangan udara ke posisi militer Ukraina di dekat Zaporizhia. Musuh melancarkan 2 serangan udara ke posisi pertahanan Ukraina. Pesawat Su-25 dan 2 helikopter Mi-8 bekerja di dekat Kamiansky dan Mali Skerbaki. Sepasang helikopter Ka-52 menyerang pemukiman Temrivka dan Zelenpole, kata pernyataan pasukan pertahanan wilayah Zaporizhia yang diposting di Facebook sebagaimana dilansir Ukrinform, agensi berita nasional Ukraina, Senin. Dilaporkan pada Oktober posisi Ukraina diserang 34 kali di sepanjang garis kontak di dekat pemukiman Kamiansky, Huliapole, Fremivka, Zalisnikne, Orikiv, Malinivka, Servone, Novosilka, Huliapilsky, Maliskebarki, Zelenpole, Uspenivka, Temrivka, dan Olvisky. Pasukan Rusia menggunakan beberapa peluncur roket Grad untuk menembaki pemukiman Malnivka, Temrivka, dan Uspenivka. Pemukiman Poltavka, Fremivka, dan Bilohiria diserang oleh tank. Menurut pernyataan itu, pasukan Rusia menyerang infrastruktur sipil dan rumah tangga yang damai. Desa Novomykolivka dan kota Huliapole, distrik Polohi, diserang dalam 24 jam terakhir. Ada 17 laporan rumah tinggal dan infrastruktur dihancurkan oleh penembakan Rusia di wilayah Zaporizhia, distrik Vasilivka, Polohi, Berdiansk, dan Melitopol telah diduduki sementara.